Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Adapun pada materi kali ini yaitu tentang RPP PP2 MTS Urjahnya Bandok, mata pelajaran fikih, alokasi waktu 8 kali 40 menit, 4 kali pertemuan, dan judul materi adalah tentang hadas dan najis serta tata cara bersuci. Adapun kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan yang dan memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dia mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, dan membuat dan ranah abstrak. Menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasarnya meyakini ketentuan bersuci dan hadas dan najis. Yang kedua, tidak satu menghayati kaifiah bersuci dan dari hadas dan najis. Jika tidak satu memahami najis dan tata cara mensucikannya. Dan tiga, menganalisis hadas dan kaifiah mensucikannya. Dan tidak satu mendemonstrasikan tata cara bersuci. Adapun indikatornya adalah menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya, menyebutkan pengertian najis, menyebutkan macam-macam najis dan contohnya, menjelaskan ketentuan bersuci dari najis, menyebutkan pengertian hadas, menjelaskan macam-macam hadas dan contohnya, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktikkan bersuci dari hadas dan najis. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan memakai metode kooperatif tentang ketentuan taharah. Serta didik dapat satu menyebutkan pengertian taharah dan dalilnya. Yang menyebutkan pengertian najis, menyebutkan macam-macam najis dan contohnya, dan menjelaskan ketentuan bersuci dari najis, menyebutkan pengertian hadas dan menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Adapun materi pembelajaran, itu materi pembelajaran reguler, itu pengertian taharah, dan kemudian yang B pengertian najis dan hadas, dan alat-alat bersuci dan macam-macam air, dan tata cara bersuci, fungsi taharah dalam kehidupan. Pun materi pembelajaran pengayaannya tata cara bersuci. Dan materi pembelajaran tentang remedial itu ada disebutkan alat-alat bersuci dan macam-macam air, kemudian difungsi taharah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun taharah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Dan dalil yang menganjurkan supaya kita bersuci antara lain, dan yang bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Quran surat Al-Mudaththir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang terjemahannya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, najis berasal dari bahasa Arab
yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah benda atau zat yang dianggap kotor oleh seorang sehingga dapat menghalangi sahnya ibadah seseorang. Dan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan yang tidak suci yang menghalangi sahnya ibadah seseorang. Adapun najis, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya najis mukhaffafah atau najis yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI. Dan adapun cara mensucikan najis mukhaffafah ini adalah cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Dan yang kedua najis mutawassithah. Itu najis sedang, adalah najis yang tidak termasuk najis berat dan ringan. Itu contohnya adalah kotoran manusia dan binatang, darah, bangkai, muntah, nanah, dan lain-lain. Adapun najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu mutawassithah ainiyah, najis yang kelihatan wujud, warna, dan baunya. Yang mutawassithah hukmiyah, najis yang tidak kelihatan wujud, warna, dan baunya. Adapun cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Dan najis yang ketiga, najis mughallazah, najis berat, yaitu najis yang berasal dari air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan sucinya sebanyak 7 kali. Yang salah satu dipakai mencuci adalah air yang bercampur dengan tanah. Dan hadas terdiri dari 2. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu dan tayamum. Sebab hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Kemudian hilang akal disebabkan tidur atau mabuk, gila, dan lain-lain. Dan yang 3, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang 4, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Dan hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar yaitu hadas yang dapat dihilangkan dengan cara mandi janabah dan tayamum. Adapun sebab-sebab hadas besar itu adalah yang pertama itu berhubungan suami istri, baik itu spermanya itu keluar ataupun tidak. Dan yang kedua, keluar air mani. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid dan nifas bagi wanita. Adapun alat-alat untuk bersuci, itu yang pertama benda padat. Benda padat ini terdiri dari kertas, batu, tisu, tanah, debu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu benda cair. Benda cair itu seperti air. Adapun macam-macam air yang boleh dipakai untuk bersuci, pertama air suci dan mensucikan atau air mutlak, yaitu air yang dapat diminum dan digunakan untuk taharah atau bersuci. Contohnya air hujan, air sungai, air embun, air laut, air mata air, dan air salju. Kemudian yang kedua itu namanya air suci tapi tidak mensucikan, yaitu seperti air yang dapat diminum tapi tidak untuk taharah. Contohnya seperti air putih, air susu, air teh, air kelapa, dan lain-lain. Dan air musammas, contohnya air yang bertampung terkena sinar matahari sehingga panas. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sudah dipakai untuk berwudu atau terkena air sisa wudu. Air ini tidak dapat dipakai untuk bersuci. Kemudian air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Contohnya air yang
kejatuhan bangkai binatang. Cara yang kedelapan itu tentang istinja. Istinja menurut bahasa terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan ada buang air, ialah mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk ketika di WC. Pada waktu masuk dan keluar WC membaca doa. Dahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Gunakan tangan kiri dan sebagainya. Dan ke-10, hal-hal yang dilarang sewaktu buang air adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa atau menghadap kiblat atau membelakanginya, membaca ayat Al-Quran, serta tidak buang air tepat terbuka di air yang tenang, di lubang-lubang, di tempat yang mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian tata cara berwudu sebagai berikut. Pertama, niat atau tasmiyah, membaca basmalah dan membasuh kedua telapak tangan berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya dan mengeluarkan air dari hidung. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga. Alternatif berkesinambungan dalam berwudu sampai selesai, tidak terhenti atau terputus, dan membaca doa sesudah berwudu. Dan tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Mengucapkan basmalah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar, dimulai dengan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, membersihkan kemaluannya dan kotorannya yang ada di sekitarnya. Setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk salat. Kemudian mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menghilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot dan kumis, serta rambut mana saja di tubuh, sehingga ia itu rata terkena dengan air. Dan tata cara bertayamum adalah membaca basmalah dan berniat menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah, dan meniup kedua telapak tangan lalu mengusap wajah dan kedua tangan sehingga pergelangan, yang tertib dalam tayamum dan mawalah. Adapun tata cara beristinja ialah membasuh kubul dengan air sampai bersih, dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasar lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Najis yang jatuh di atas benda yang cukup dengan membuangnya dan benda yang berada di sekitarnya. Adapun benda yang terdapat bekas minuman anjing harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan debu atau tanah. Adapun pendekatan atau model dan metode. Guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran discovery learning atau yang sesuai dalam setiap KD, serta metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan citasi. Dan kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, yaitu pertemuan yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu guru mengucap salam dan berdoa bersama. Dan yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
Kemudian kegiatan yang ketiga, guru memotivasi peserta didik untuk bersyukur karena bisa bersekolah. Dan yang keempat, guru memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar ketentuan haram. Yang kelima, guru dapat memakai beberapa alternatif atau media alat peraga, alat bantu, dapat berupa tulisan, manual, di papan tulis, kertas karton, dan multimedia. Kemudian yang keenam, guru menggunakan metode kooperatif, antara lain itu diskusi dalam bentuk education, yang artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi, pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar. Kegiatan inti itu 60 menit. Mengamati. Satu, guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang berkaitan dengan materi atau najis dan tata cara bersuci. Kemudian menyimak hasil pengamatan gambarnya. Dan yang ketiga, membaca materi tentang pengertian dan tata cara bersuci dari hadas. Ini hanya memotivasi untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian mengajukan pertanyaan terkait tentang tahara dan najis serta tata cara bersuci. Kemudian mengumpulkan informasi. Yang pertama, menguatkan dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pertanyaan peserta didik. Dan kedua, tentang ketentuan najis serta tata cara bersuci. Yang ketiga, mendiskusikan data yang diperoleh secara bergantian. Kemudian mengasosiasikan. Satu, mengidentifikasi ketentuan tata cara bersuci dari najis. Kemudian yang kedua, menganalisis hikmah dan syariatnya bersuci dari najis. Dan ketiga, motivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kebersihan setelah menyimak kisah tersebut. Kemudian mengkomunikasikan. Yang pertama, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dan tata cara istinja. Dan yang kedua, melaksanakan tanya jawab. Yang ketiga, menyimpulkan materi pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang ketentuan bersuci dari najis. Dan yang keempat, merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan penutup. Yang pertama, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Dan yang ketiga, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang keempat, sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk benar-benar menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari ketentuan taharah dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersama-sama menutup pelajaran dan berdoa. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan saya mohon klarifikasi dari Pak Abdul Khair terkait dengan cuplikan praktek pembelajaran, dan sedikit saya mau konfirmasi tentang pengetahuan terkait dengan teori-teori belajar. Pertanyaan pertama, Pak, saya mohon konfirmasi saja tentang TPK ya, TPA-ACK. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan tipe itu? Kan di dalam merumuskan perangkat pembelajaran itu kan kita menggunakan atau menerapkan pembelajaran dengan PBL, artinya dengan menggunakan TPK ya.
Jadi saya mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan TPEC tersebut, lalu bagaimana implementasinya Pak Khair di dalam penyusunan RPP tersebut dengan menggunakan teknologi pedagogi content knowledge. Silakan Pak Abdul Khair dijelaskan. Iya Bu Dokter. Jadi ketika kita ini tentang untuk cara menggunakan teknologi ya Bu Dokter. Iya, artinya implementasinya di dalam penyusunan RPP Bapak Abdul Khair. Iya, jadi kita ketika sebelum menyusun itu maka kita harus lihat dulu, artinya menganalisis siswa dulu, gimana caranya kita, artinya apa-apa saja metode yang akan kita pakai. Kemudian setelah kita menganalisa siswa, maka di sana kita bisa menyusun, artinya tentang RPP yang artinya metode-metode yang kita pakai, Bu Dokter. Kemudian setelah kita melaksanakan analisa kepada siswa, maka kita menyusunnya sesuai dengan apa metode yang tepat pada siswa, Bu Dokter. Apakah di dalam proses pembelajaran itu Pak Khair menggunakan teknologi atau tidak, itu bagaimana? Di dalam pembelajaran itu memang kadang-kadang kita menggunakan teknologi, yaitu misalnya seperti kita memakai HP, artinya untuk melihat misalnya tentang apa-apa saja yang perlu dikaji, Prof. Baik, jadi pada prinsipnya Pak Abdul Khair memahami apa yang dimaksud dengan TPEC tersebut kan di dalam implementasi dalam penyusunan RPP. Baik, pertanyaan kedua. Ini terkait juga dengan kata-kata operasional yang biasa digunakan untuk mempresentasikan dengan host, most, loss, seperti itu, ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Abdul Khair mengembangkan RPP yang orientasinya cohorts? Boleh dijelaskan? Ya, caranya dengan kita memberikan beberapa soal-soal, Bu Dokter, yang berkaitan dengan hot itu. Soal-soal, Bu Dokter. Artinya dengan cara juga memberikan soal-soal kepada siswa. Artinya semua itu kan dia harus tergambar pada indikator, karena indikator itu kan akan menjawab kompetensi dasar. Coba yang saya lihat tadi punya, mohon dikonfirmasi tadi, bagaimana cara mengembangkan RPP Bapak itu yang orientasinya cohorts, ya kan, di dalam penyusunan indikator, itu maksud saya dalam penyusunan indikator. Karena indikator itu kan menjawab kompetensi dasar. Baik. Pertanyaan ketiga saja yang terakhir, pertanyaan saya yang ketiga yang terakhir buat Pak ini, karena Pak Abdul Wahab juga akan bertanya, bagaimana cara Pak Abdul Khair di dalam merancang instrumen? Artinya di dalam merancang instrumen, kemudian mengaplikasikannya dengan evaluasi yang sekarang kita kenal dengan yang evaluasi autentik ya pada RPP ya. Ya Pak Abdul Khair ya? Iya, iya. Ya, coba dijelaskan bagaimana cara Pak Abdul Khair merancang instrumen dengan menerapkan evaluasi yang autentik pada RPP. Ya, cara kita untuk merancangnya, Bu Dokter, dengan cara
menganalisis apa saja yang paling inti daripada indikator-indikator itu, kemudian yang akan bisa kita terapkan sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Itu saja. Iya. Iya. Cukup dari saya, mungkin saya lanjutkan ke Pak Wahab ya. Silakan Pak Wahab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Khair, luar biasa ya. Insya Allah saya dengan, kalau tadi Ibu ada 3 pertanyaan, saya mungkin cuma 2 aja ya. Oh tadi Ibu ada 3 ya, 3 pertanyaan. Iya. Saya 1 saja. Yang pertama adalah masih terkait dengan RPP. Tadi Bapak menjelaskan tentang masalah di RPP itu ya, ada tentang model dan metode, ya, model dan metode. Kira-kira bisa jelaskan apa perbedaan model pembelajaran dan metode pembelajaran? Bisa dengar Pak Haid? Iya, bisa. Oke. Pertanyaannya, coba jelaskan apa yang membedakan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran. Ya, kalau model pembelajaran itu, misalnya yang dari guru itu dia monoton gitu maksudnya Pak. Artinya itu modelnya. Kemudian kalau metode itu misalnya ada metode diskusi gitu. Yang metode diskusi misalnya. Artinya kita menyuruh anak-anak untuk buat kelompok, kemudian suruh diskusi, dan kita evaluasi hasil diskusi mereka. Bisa Pak Hair bisa dijelaskan secara definisi coba? Model adalah, saya ingin melihat pengetahuan umum Pak Hair tentang masalah pengertian model dan pengertian metode. Terus perbedaannya di mana? Bisa didefinisikan dulu itu apa itu model? Kan di mana letak perbedaannya? Kalau Jangan sampai kita model dan metode di dalam RPP itu sama. Minimal kita harus tahu perbedaannya. Ya. Kalau perbedaannya itu artinya dapat dirasakan oleh siswa. Kemudian kalau metode itu penerapan yang kita lakukan di dalam kelas, Pak. Oke. Itu ya, cukup Pak Harit ya? Iya. Oke, lanjut ya dengan pertanyaan berikut. Dalam teori taksonomi Bloom yang disampaikan oleh Anderson itu, dalam kegiatan untuk menilai psikomotor peserta didik itu dalam penilaiannya kira-kira menggunakan apa saja ya. Untuk penilaian praktek itu apa saja yang ada beberapa atau apa saja yang dilakukan dalam kegiatan untuk menguji tentang psikomotor peserta didik. Misalnya tentang sholat, misalnya, maka di situ kita akan persiapkan seperti alat-alat yang akan dipakai, alat peralatan untuk sholat. Ya, itu kalau praktek. Tapi kalau misalnya portofolio, kalau untuk apa yang kita gunakan? Untuk portofolio maka kita gunakan untuk misalnya seperti kertas dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Apalagi Pak, ada beberapa itu, ada 4 itu, ada 5 ya?
Itu yang sudah sebut praktek, ada portofolio, apa lagi? 3 lagi. Ada penilaian project Pak. Oke, project seperti apa penerapannya? Project itu seperti memberikan gambaran kepada siswa dan siswa yang menganalisis gambarannya itu, Pak. Kan mereka misalnya bacaan, kemudian di sana mereka bisa mengamati bacaan itu dan menemukan salah satu jawabannya daripada soal yang kita berikan. Itu prakteknya apa? Apa namanya? Penilaiannya Ya. dalam model apa itu? Project. Project, ya. Oke, kalau berikutnya apalagi satu? Produk ya. Jadi Produk. praktek, project, produk, dan portofolio. Iya. Kalau produk, jelaskan seperti apa? Bagaimana penerapan penilaian tentang produk? Tugas apa yang kita berikan? Kalau produk itu tugasnya misalnya untuk membuat sebuah misalnya keterampilan, Pak. Nah, di sana ketika sudah jadi keterampilannya, masa kita bisa suruh mereka untuk memasarkannya. Oke, pas. Itu aja buat saya. Yang penting kita mengetahui apa itu praktek, apa itu portofolio, apa itu proyek, apa itu produk. Itu aja dari saya. Terima kasih, Bu Dokter. Dilanjutkan dengan baca tulis Al-Quran, Pak. Al-Quran. Untuk pelaksanaan yang ketiga. Oke, Pak Abdul Khair, bisa ambil Qurannya, Pak? Ya, ada, Pak. Oke. Ada kertas putih di depan ada sama spidol atau pulpen. Oke, siapkan saja itu. Oke, siap. Oke, soalnya adalah surat Maryam ayat 1 sampai 3. Surat Maryam, Pak. Ya, surah Maryam ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم. Oke, Pak Hair, tutup Qurannya. Pak Hair. Ya, siapa? Ya, sudah. Halo, Pak Hair. Ya. Oke, tutup ya. Oke, bisa di... Kenapa, Pak? Bisa dituliskan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakan ditulis, Pak. Iya, Pak. Dengan tidak melihat di Al-Qur'an. Iya, siap, Pak. Sesuai dengan sakalnya, kemudian diperlihatkan ya di kamera. Iya, Pak. Kita lihat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai di sana, Pak, atau masih? Sampai mana, Pak, ditulis? Oke, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya. Oke. Bisa diperlihatkan. Ini bisa. Cross check kembali tulisannya ke Al-Qur'an, kemudian sampaikan berapa salahnya, apa salahnya. Ya, biar Silakan di cross check kembali. Siap. Oh, berarti saya koreksi sendiri gitu, Pak. Ya, secara jujur ya. Iya, siapa? Dikoreksi sendiri saja, kira-kira salahnya di mana.
Nanti jadi pelajaran ke depan. Ternyata di hatta zurtumul maqabir. Hatta alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Oh ya, sudah Pak, sudah saya koreksi. Oke, gimana? Ya, kalau untuk tulisannya sudah betul. Artinya cuma yang salahnya di sini cuma 2 harokatnya. Yang terakhir itu saya matikan, kalau di Al-Qur'an itu dia berbaris gitu, Pak. Yang takasu kalau di Al-Qur'an kan alhaakumut takasuru. Kalau tulisan saya alhaakumut takasur. Ya. Kalau yang kedua itu hatta zurtumul maqabira kalau di Al-Qur'an. Kalau tulisan saya hatta zurtumul maqabir, mati ro-nya. Artinya kesalahannya pada baris. Ya, berarti kesalahannya hanya pada baris. Pada akhir ya, akhir katanya ya. Iya. Tentang masalah ilmu kawaid. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Hair. Ya. Dikembalikan kepada Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak Abdul Hair. Bisa dijawab, bisa. Iya. Nanti. Jadi terima kasih banyak ya Pak Abdul Hair. Ya, sukses selalu untuk Pak Abdul Hair. Ya, silakan keluar dari Zoom.